ya. Iya. Ada yang lebih tua lagi. Ini Gen apa? Gen M. Gen M. Ya, Maulana. Oh, ini Masya Allah. Dan Ustaz Syam ini kan boleh dibilang masih tergolong anak-anak muda. Dan biasanya anak-anak muda ini Ustaz Syam, mohon maaf sebelumnya nih ya kan, kadang gampang banget terpengaruh sama teman. Di pergaulan terutama ya, mohon izin ya semuanya teman-teman yang hadir di sini. Kadang-kadang di rumah nih kayaknya udah bagus banget, wah udah sholat rajin segala macam. Giliran keluar rumah mulai tuh terpengaruh sama bisikan teman-teman yang tadinya nggak mau jadi coba-coba. Apalagi dari Polda Metro Jaya zaman sekarang ini kan masih banyak banget orang-orang yang menggunakan narkoba. Betul. Narkoba masih bisa diobati. Kadang yang susah diobati adalah akidah. Kalau dia udah nonton YouTube atau nonton apa segala macam, gurunya nggak jelas, sanadnya kemana, bisa menyesatkan. Mau di sini mungkin bisa dijelaskan kepada rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat kita yang hadir di sini. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku yang hadir, ada Habib Muhammad Ustaz Maulana, para habaib, para kiai, para pejabat yang hadir, serta seluruh jamaah Majelis Al-Anwar Lil Habib Muhammad Syahab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kedua kami hadir di majelis ini, dan insya Allah mudah-mudahan sering kami bisa menghadiri supaya kita sama-sama nanti mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi SAW. Dan yang lebih utama supaya kita mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu bisa didapatkan di mana saja. Tapi yang jelas hidayah itu ketika kita berkumpul dengan orang-orang baik atau orang-orang soleh. Meskipun dikatakan tadi ada yang namanya pengaruh pergaulan, ada seorang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar hidup di masa yang masih berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda. Malik bin Dinar masa anak-anaknya karena bapaknya pejabat dekat dengan jabatan. Akhirnya suatu ketika Malik bin Dinar pun diangkat menjadi seorang pejabat. Alih-alih menjadi pejabat yang baik, ternyata Malik bin Dinar terpengaruh pergaulan. Setiap hari Malik bin Dinar sangat dekat dengan khamar, sangat dekat dengan zina, sangat dekat dengan pergaulan bebas. Akhirnya Malik bin Dinar semakin lama semakin jauh, semakin terperosok dalam jurang kemaksiatan. Suatu ketika Malik bin Dinar ditawari seorang budak perempuan. Kata Malik bin Dinar, berapa harganya? Segini, saya bayar lebih karena saya suka dengan budak tersebut. Akhirnya tanpa disadari ternyata, naudzubillah min dzalik, akhirnya perempuan ini hamil, melahirkan seorang anak. Namanya seorang ayah mencintai anaknya. Dia ternyata ketika melihat anak perempuan ini lahir, dia semakin hari semakin mencintainya, dan tiba-tiba anak ini membuatnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat, hidayah bisa datang dari mana saja. Semakin lama semakin dekat dengan anak ini, ternyata anak perempuan ini menegur ayahnya. Ayah, sudahlah, ngapain sih mabuk-mabukan terus, minum khamar terus, udahlah. Menangis menetes air matanya Malik bin Dinar. Dia berjanji meninggalkan semua maksiatnya, dia tinggalkan semua khamarnya, berhenti minum alkohol pada saat itu, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Anak perempuan yang dia cintai, yang dia sayangi jatuh sakit. Beberapa hari sakit, Malik bin Dinar berdoa, ya Allah, sembuhkan anakku, gara-gara dia aku dapat hidayah. Ya Allah, angkat penyakitnya anakku, ya Allah, saya berjanji akan lebih taat lagi padamu. Ternyata Allah takdirkan anaknya meninggal dunia. Hancur gak hatinya? Hancur gak hatinya? Kata Malik bin Dinar, ya Allah, engkau kecewakan aku ya Allah. Hari ini saya tidak mau lagi sholat. Saya kembali lagi minum khamar, saya kembali lagi berjudi, saya kembali ke lubang kemaksiatan yang telah lalu. Saya sudah tobat ya Allah, tapi engkau kecewakan saya. Akhirnya dalam mabuk-mabukannya di bulan Sya'ban, Malik bin Dinar karena udah sangat kalau istilah pemakai itu udah canduan, ada lagi di atasnya lagi,
udah sakau. Dalam keadaan sakau, Malik bin Dinar bermimpi. Ia melihat seekor ular yang besar di hari kiamat, ular yang besar yang hendak menerkamnya. Lalu di samping ular ini ada seorang kakek tua berbaju putih. Ia pun meminta tolong kepada kakek tersebut. Kakek, tolong saya mau dimakan sama ular ini, saya mau dimakan sama ular ini. Lalu ternyata kakek itu berkata, bagaimana mungkin saya akan menolongmu? Diriku saja tidak bisa lari. Gimana saya bisa menolongmu? Malik bin Dinar pun berlari terus-menerus mencari pertolongan, hingga dilihatnya banyak anak kecil yang berkumpul di sebuah bukit. Di sana terdapat anaknya juga yang telah meninggal dunia, putri kesayangannya. Lalu ternyata Malik bin Dinar bertanya kepada putrinya, wahai putriku, tolong aku, tolong aku. Kata putrinya, tak ada yang bisa menolongmu wahai ayahanda. Ketahuilah, ular tersebut adalah dosa-dosamu selama engkau hidup. Engkau membuatnya membesar, engkau membuatnya menguasaimu, dan engkau membuatnya lebih besar daripada tubuhmu, dan itu adalah dosa-dosamu. Sedangkan kakek itu adalah amal solehmu. Engkau sendiri yang membuatnya lemah. Seandainya engkau rajin beramal soleh, maka amalmu kakek itu lebih kuat dibandingkan ular tadi. Maka putrinya pun membacakan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'minil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya bagi orang beriman untuk tunduk, khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Menetes air matanya Malik bin Dinar, terbangun dari tidurnya, dia ridho akan kepergian putrinya, lalu ia menambah amal solehnya sehingga dikenal sebagai seorang sufi yang hebat, sufi yang zuhud, dan juga dikenal sebagai seorang muhadditsin, ahli hadis. Berkata Imam Bukhari, semua hadis yang diriwayatkan Malik bin Dinar derajatnya adalah derajat yang hasan. Tidak ada satupun hadis yang diriwayatkan yang tidak bagus. Semua yang diriwayatkan olehnya, bahkan para ahli hadis, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Bukhari mengatakan semua hadis daripada Malik bin Dinar adalah hadis yang derajatnya hasan. Tidak ada satupun yang meragukan kalau Malik bin Dinar yang mengatakannya. Lihat, hidayahnya dari musibah, hidayahnya dari kehilangan anak, hidayahnya dari sebuah mimpi. Bahkan dia adalah seorang pendosa yang sangat berat, namun ternyata bisa mendapatkan hidayah. Kita berkumpul di sini, mungkin tidak ada yang pernah melakukan dosa besar, atau mungkin ada, atau mungkin pernah ada yang terpengaruh pergaulan. Namun ternyata ketika Allah kasih hidayah kepada kita, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka dari itu, cari hidayah, jemput hidayah, sehingga Allah juga memberikan hidayah kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Dilanjutkan oleh guru-guru kita selanjutnya. Masya Allah, jazakallah khairan.